pagi semuanya, semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, saya akan membacakan ayat renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, haleluya. Ya, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Jika ia telah berencana, maka itu pasti akan terjadi. Dan jika ia sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, sekalipun kita sedang mengalami kegagalan, rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Hidup kita bukanlah ditentukan oleh masalah dan apa kata orang terhadap kita, kata yang negatif, melainkan bergantung dari apa kata Tuhan dan rencana Tuhan atas hidup kita saja. Mungkin saat ini ada di antara saudara sekalian yang sedang mengalami kegagalan yang dirasa seperti menghancurkan hidup Anda, atau Anda berasal dari masa lalu yang suram, yang sudah rusak, dan tidak berpengharapan lagi akibat dari kesalahan-kesalahan, keputusan-keputusan salah yang Anda ambil, yang akhirnya berujung pada kegagalan demi kegagalan, dan sampai saat ini tidak kunjung berhasil juga. Ingat satu hal ini saudara, Anda masih punya Tuhan yang berkuasa, amin. Anda punya Tuhan yang punya rencana yang lebih besar untuk Anda, lebih besar daripada rancangan apapun, rencana apapun yang Anda miliki atas hidup Anda. Allah adalah pencipta alam semesta, pemilik ruang dan waktu. Dia juga yang telah merancang Anda, maka beralihlah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, andalkan Tuhan dengan sepenuh hati, masuk dalam rancangannya, maka hidup Anda akan berhasil, penuh dengan kemenangan dan berkat-berkat yang melimpah. Bukan hanya berkat materi saja dan jasmani saja, tapi juga berkat damai sejahtera dan rohani. Amin. Jika Anda hidup berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan yang terbaik, maka Anda pasti akan penuh dengan keberuntungan. Responilah firman Tuhan. Seberapa besar Anda meresponi firman Tuhan, sebesar itu juga Anda akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan yang luar biasa. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan untuk dapat mengubah hidup Anda. Dia yang pernah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang, juga dapat mengubah hidup Anda yang gelap menjadi terang. Amin. Jadi percaya saja pada Tuhan. Taat dan setia pada setiap kehendaknya atas hidup Anda, maka hidup Anda akan diluruskan olehnya. Lalu bagaimana jika Anda sudah taat dan setia pada Tuhan tapi tetap gagal? Sabar dan tunggulah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Jangan terburu-buru. Minta hikmat kepada Tuhan. Setiap akan melakukan sesuatu, tanya Tuhan terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan kegagalan itu juga bukanlah akhir dari segalanya. Anggap saja kegagalan sebagai batu loncatan untuk keberhasilan Anda. Ketika kita masih balita, saat kita kecil saja, kita juga pasti sering menemui yang namanya kegagalan. Kegagalan dalam hidup adalah hal yang lumrah karena kita masih manusia daging, masih sangat terbatas. Jadi kegagalan adalah hal yang lumrah terjadi. Yang tidak wajar adalah jika kita menyerah. Kita bisa berdiri dan berjalan seperti saat ini juga karena waktu kita balita dulu, saat kita sedang belajar untuk berdiri dan berjalan, kita tidak pernah menyerah. Berkali-kali jatuh, berkali-kali juga kita bangkit dan berusaha untuk bisa berjalan. Nah, akhirnya semakin hari otot dan tulang kita, kaki kita semakin kuat dan kita dapat menyeimbangkan tubuh kita sehingga kita dapat berdiri dan berjalan sampai akhirnya kita bisa seperti saat ini. Begitupun juga dengan kita. Tuhan mengizinkan masalah demi masalah terjadi untuk memproses kita agar kita bisa menjadi kuat. Tuhan izinkan kita terjatuh agar kita bisa tahu bagaimana caranya berdiri, bangkit, dan berjalan. Tuhan mengizinkan kita untuk memiliki keterbatasan agar kuasa Tuhan saja yang nampak atas hidup kita, agar kita hanya mengandalkan kekuatan saja. Amin. Tuhan juga ingin agar kita itu rendah hati, sehingga ketika kita berhasil, kita tidak akan sombong. Kita tetap ingat Tuhan. Ingat, jika kita bisa jadi seperti saat ini, itu hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Saya juga ingin memberikan satu contoh tokoh di Alkitab yang begitu sangat luar biasa. Dia adalah Yusuf. Ketika Yusuf mendapatkan visi misi dari Tuhan lewat mimpi bahwa ia akan menjadi raja yang disembah oleh saudara-saudaranya, dan tiba-tiba saja dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa, bertahun-tahun lamanya dia harus dibuang di sumur oleh kakak-kakaknya, kakak-kakak yang dikasihinya, dia harus dijual sebagai budak dengan harga yang sangat murah karena badannya sudah hancur, dia sudah tidak rupawan lagi, dan ketika hidupnya dipulihkan,
tiba-tiba dia harus menerima kenyataan, dia difitnah dan masuk penjara lagi. Apakah dia meragukan rencana Tuhan atas hidupnya? Apakah ia menyalahkan Tuhan, tawar hati, dan akhirnya jatuh dalam dosa? Tidak. Dia tetap percaya pada Tuhan, dia tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Ketika kita melihat kisah hidup Yusuf yang begitu sangat menderita dan susah seperti itu, kita menyangka bahwa rencana Tuhan atas Yusuf tidak akan mungkin dapat berhasil, tidak akan mungkin dapat tergenapi. Tapi nyatanya karena Yusuf begitu sangat taat dan setia kepada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sekalipun, dia tetap memegang janji-janji Tuhan itu, akhirnya dia pun dapat menjadi raja yang besar. Dan rencana Tuhan akhirnya berhasil dapat tergenapi dalam hidup Yusuf, tidak gagal sekalipun sama sekali. Nah, jadilah seperti Yusuf, dan terutama jadilah seperti Tuhan Yesus, teladan kita satu-satunya yang terbaik, yang paling sempurna. Saya ingin memberikan ayat terakhir yang sangat memberkati yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya saudara, kita akan diberkati jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita mau menanti-nantikan Tuhan, jika kita mau menjadikan Tuhan sebagai segalanya yang terutama dalam hidup kita. Jadi, kuatkan imanmu, teguhkanlah hatimu, jangan pernah menyerah. Ingat, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa besar dan indah, terbaik untuk Anda sekalian. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu atas kami semua, untuk kasih setia-Mu yang melimpah, untuk anugerah kemurahan-Mu yang begitu ajaib Tuhan atas hidup kami. Terima kasih juga yang sedalam-dalamnya untuk rancangan-Mu, rencana-Mu bagi kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami dan paling peduli pada kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam rancangan-Mu dan masuk dalam rancangan-Mu, menuju pada pintu-pintu rancangan-Mu yang selanjutnya sampai kami bisa sampai pada tujuan hidup kami yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan semua umat-Mu dimanapun berada Tuhan, terutama yang tahu berharap padamu. Berkati Tuhan semua yang taat dan setia padamu Tuhan. Berkati setiap keperluan umat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan semua jemaat cewek-cewek Temanggung yang ada Tuhan, apapun yang menjadi keperluan kami, Kau akan cukupkan. Apapun yang kami rindukan, usahakan Kau akan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan sertai dengan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Setiap rencana kami serahkan padamu. Biar rencana Tuhan saja yang terlaksana, karena itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan terus pulihkan, murnikan hidup kami Tuhan, agar kami benar-benar indah di pemandangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin Kau akan buat kami Tuhan berhasil, penuh dengan kemenangan. Karena Kau telah menjamin itu semua bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan melangkah bersama dengan Engkau terus. Dan ampuni kami semua Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.